Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. صدق الله العظيم. Bibi rahmatillah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat yang luar biasa. Allah masih memberikan kehidupan buat kita bersama, sehingga di penghujung tahun ini Allah masih memanjangkan umur kita. Semoga umur yang barokah diberikan oleh Allah, sehingga bisa kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa Allah subhanahu wa ta'ala, dengan syukur juga Allah berikan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Allah tambah kenikmatan-kenikmatan sehingga kita bisa menikmati apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berselawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga di dalam kehidupan kita juga nanti di hari akhirat, di yaumul mahsyar, kita mendapatkan syafaat. Karena syafaat ini sangat perlu ibu yang rahmatullah di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan akhirat nanti. Kenapa syafaat ini? Manusia berbondong-bondong pada waktu itu mencari syafaat. Singkat cerita, syafaat itu nanti sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Manusia pada waktu itu ketika dibangkitkan menuju kepada mahsyar, maka Nabi Isa yang bisa memberikan syafaat kubra nanti adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan dengan senantiasa berselawat kita langsung ditemukan oleh Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dapat syafaat. Mudah-mudahan dengan syafaat kita bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal. Nabi rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita sampaikan toleransi dalam Islam itu, toleransi dalam beragama, toleransi. Nabi rahmatullah saudara, kita lihat fenomena yang terjadi. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu berbeda, tidak sama. Allah menciptakan manusia itu penuh dengan ikhtilaf, penuh dengan perbedaan. Antara manusia yang A dengan manusia yang B itu jauh berbeda. Hari ini aja ibu-ibu aja itu ada perbedaan. Kenapa?
Ada yang kuning jilbabnya, ada yang pink, ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang balang-balang. Beda. Ada yang wajahnya opal, lonjong, petak, ada petak. Berbeda, memang ciptakan oleh Allah berbeda. Dan sifat pun berbeda, tidak sama. Kembar pun tetap berbeda. Maka dalam hal ini manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah itu memang penuh perbedaan. Dan sama, termasuk keyakinan, termasuk agama. Itu berbeda. Diakui di Indonesia ada agama Buddha, Konghucu, Protestan, Katolik, Hindu, Islam. Nah, ini ada 6. Nah, ada enggak agama di Indonesia? Agama Yahudi ada, orang-orang Yahudi ada, tapi belum diakui. Syiah ada, tapi belum diakui. Nah, dalam ini birahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan kita sampaikan toleransi di dalam beragama terhadap Islam itu sendiri, dalam Islam itu sendiri. Nah, memang nyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nas ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Ini nyatakan dalam surah Hud ayat 118. Maka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau Tuhanmu, jikalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Ayo dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini berbeda. Kadang dalam satu keluarga itu ada berselisih pendapat. Nah, manusia termasuk makhluk sosial, zon politikon. Tidak bisa berdiri sendiri. Bisa ibu-ibu berdiri, ibu yang menjahit mental benangnya, ibu yang menenunnya, ibu yang menjahit pakaiannya, ibu yang berapi, semua ibu ada. Ada. Jadi maka dari itu manusia adalah makhluk sosial dan membutuhkan manusia lainnya. Nah, tidak homogen, tidak sejenis dia, tetapi heterogen. Nah, Ibu dirahmati Allah Subhanahu, berbicara masalah toleransi di dalam kamus besar bahasa Indonesia, apa yang dikatakan itu Ibu dirahmati Allah adalah mereka bersikap menenggang, menghargai, toleran, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan atau kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda dengan kita, atau menurut kamus bahasa Indonesia. Jadi toleransi itu apa? Toleransi itu membiarkan. Di tetangga kita dengan tetangga lain ada di acara, toleransi kita toleran. Apa toleran kita? Ya biarkan dia berbuat acara. Nah, itu berarti Allah. Walaupun itu berbeda dengan hal yang berbeda, baik itu kepercayaan atau lain sebagainya. Nah, ini toleransi dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya apa? Membiarkan. Tidak ada larang buat mereka. Nah, ini namanya Allah SWT. Toleransi di dalam Al-Quran dan Sunnahnya apa? Tasamuh. Tasamuh ini apa? Ibu rahmati Allah, berlapang dada, tidak sampai dada dulu. Nah, ada keringanan-keringanan, ada berbuat baik kepada mereka, ihsan, berlaku adil kita terhadap mereka, terhadap manusia-manusia yang berbeda dengan kita. Mungkin mohon maaf birahmatillah, satu agama saja itu bisa berbeda, apalagi beda agama. Nah, itu birahmatillah, yang harus diyakini di dalam kehidupan kita.
Sesungguhnya Allah itu menciptakan kita berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Ada sama ibu. Nah, termasuk agama sekalipun beda. Memang di dalam Islam itu dinyatakan bahwasanya sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Nah, ini kita yakini. Ini khusus untuk kita. Yakini, ya agama yang benar adalah agama Islam, betul. Apakah kita juga harus demikian? Ya, harus kita jalani. Maka masuk ke dalam Islam itu secara khafah. Ibu biar Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini tasamuh, berlapang dada. Tidak ada kita marah-marah. Misalnya orang, ini contoh kecil ibu-ibu, paham misalnya Muhammadiyah dengan NU, sama Islam dulu. Yang satu ketika datang bulan Ramadan, dia mendoa. Kalau yang lain tak mau, tak masalah. Tapi datang yang mendoa ini, dia mengundang yang tidak berdoa. Bagaimana syarat toleransi kita? Apakah kita datang? Nah, ibu bilang betul, walaupun beribadah tetap tasamuh, berlapang dada. Silakan ikuti. Jangan pula bilang ikut kerajunan indah kalau bid'ah tidak boleh. Yang lebih fatalnya lagi ibu mengkafirkan orang. Ada suatu paham, mereka ikut di dalamnya, sehingga apa yang terjadi? Di luar mereka kafir. Nah, ini ada temukan. Makanya mohon maaf ibu yang tertampuk itu sebenarnya. Nah, ini saya sampaikan. Kenapa memang itu? Karena ada yang masuk di dalamnya, kemudian dia bercerita, kalau kami di dalam Pak Salman, itu kalau Pak Salman di luar, Pak Salman kafir. Kenapa? Tidak sama dengan kami. Nah, ini tidak dibenarkan. Nah, ini biar kita rasakan, maka kita harus tasamuh, lepas selera, toleran. Jadi di dalam Islam itu ibu rahmati Allah diajarkan. Diajarkan apa? Berbuat kebaikan. Maka nyatakan ihsan, berbuat baik, berkeadilan dia. Ini berkeadilan maksud sini ibu rahmatullah. Ya, kalau mereka mau melaksanakan ajaran mereka silakan. Bahkan bukan saja di dalam Al-Quran, bahkan di dalam secara kita bernegara itu juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu ibu tak bisa. Makanya mohon maaf ibu, ketika manusia-manusia berpisah jalan, berbeda dia pemahamannya, ingin itu, ingin ini, maka dia memang ditangkap dia. Kita paham itu. Jadi jangan sampai masuk ke dalam hal yang demikian. Dan ibu pernah dengar cerita? Ibu bilang Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu kita sikapi di dalam kehidupan kita beragama. Oh, bagaimana sekarang kita ditahan supaya azan itu di luar? Nah, maka azan itu diredam katanya kan? Tidak bisa. Ini hak kita masing-masing beragama. Terganggu kami katanya, tidak bisa juga. Kenapa? Sudah diatur di dalam undang-undang. Kecuali mikrofon itu kita letakkan di rumah mereka masing-masing, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun dan jago di subuh itu kan? Nah, memang ini semua mohon maaf ibu, semuanya berbasis kepada politik. Nah, jadi kita maaf saja. Nah, maka itu ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam itu ada prinsip toleransi. Nah, ini perlu disampaikan.
Apa itu yang pertama? Prinsip di dalam Islam itu bertoleransi. Yang pertama adalah al-hurriyah al-diniyah, kebebasan di dalam beragama. Ada tidak ibu dipaksa beragama? Bu? Hah? Kita pasti banyak agama turunan, betul tidak Bu? Hah? Coba kita lihat, kita cari silsilah kita, pasti ada keturunan kita tuh yang bukan Islam. Ibu, betul tak? Ibu, ama ibu, nenek ibu, nenek dari nenek ibu, cicit dari cicit sampai ke 5 generasi telah ada besar. Tidak ada paksaan. Namun kita harus mengajak, bukan memaksa. Tak sama dengan mereka. Mereka memang misionaris, memang itu. Babi puasa. Ada tak orang Minang, mohon maaf nih, yang beragama di luar Islam? Ada. Bahkan mereka penginjil. Samul sukunya sama betul. Yang ada bibiran baca. Penginjil itu dulu. Bahasa Bible itu dibasuh ke bahasa Minang. Ada aja orang Minang. Itu kejadian di Padang. Nah ini memang tak ada paksaan. Tapi ketika mereka yang luar biasa gencarnya untuk mengikuti mereka, ini memang sudah nyatakan oleh Allah. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Mereka tidak akan pernah senang. Tidak pernah senang. Yahudi dan Nasrani. Maka itu juga kata Rasulullah. Mana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Ini tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Tidak ada. Ada nak ibu masuk agama Islam. Oleh Allah itu memang ada tak? Nah, ibu biar berjalan, tidak ada paksaan. Maka juga tidak boleh memaksa itu. Oh kita buat Islamnya ni misalnya ni, nampak orang tu lemah, ternyata kan mereka di luar kita adalah kafir. Oh tidak bisa. Nah, kalau ada paham-paham demikian ibu, ini kita hindari. Jangan sampai kita masuk ke dalam hal yang demikian. Nah, itu berarti Allah Subhanahu wa taala. Maka al-hurriyah al-diniyah ini adalah kebebasan beragama dalam Islam itu sendiri. Memang dikatakan oleh Allah adalah agama yang paling diridhoi di sisi Allah adalah al-Islam. Kenapa Islam itu menyelamatkan? Islam itu adalah undang-undang. Dan kita bersyukur kita termasuk golongan orang-orang yang Islam. Mohon maaf, walaupun Islam kita kata Islam KTP katanya, kita masih bersyukur. Kenapa? Hidayah itu datangnya dari Allah, yang membolak-balikkan hati itu Allah. Maka mohon maaf itu kita tidak boleh mentakyin, memponis. Kalau orang dia beragama Islam, oh solat lelai yang bukan masuk neraka, itu ada itu. Tapi kalau untuk anak kita nak misalnya untuk pengajaran bagi mereka kan, ajak mereka. Tapi jangan pula masuk ke arah neraka tapi itu dah semua yang menurutnya. Itu tahu kan. Yang penting apa? Kita dakwahnya jangan mereka saja. Siap solat. Dakwah yang terbaik itu adalah dakwah bil hal. Mana dakwah bil hal? Dakwah perbuatan. Ibu-ibu baik kemari solat, ibu-ibu ke masjid mendengarkan ceramah, itu selaku sebagai dakwah. Nak pula ibu-ibu jalan kan, tengok saya ni saya akan pergi ke masjid Jamik ni mendengarkan ceramah. Ada tak? Yang tak datang ni tak Islam ni, tak benar Islam.
bukan demikian Ibu rahmati Allah. Maka Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, bukan itu Ibu rahmati Allah. Terkait dalam hal ini, ibu-ibu, la ikraha fiddin. Di dalam Islam itu sendiri tidak ada paksaan. Banyak pula ibu-ibu memaksa orang lain. Kamu sini kami Islam banyak orang, kalian harus masuk Islam dulu, tidak boleh. Kecuali mereka sendiri yang mau masuk. Tapi sudah banyak, alhamdulillah, di berbagai negara itu sudah banyak yang masuk Islam. Makin ditekan Islam ini, dia makin jaya. Kenapa? Islam itu tidak akan pernah hilang. Islam itu tidak akan pernah bisa hancur. Kenapa? Allah yang jaganya, bukan kita. Allah yang jaganya. Ibu lihat ketika penyerangan Ka'bah oleh tentara Abraha, siapa yang datang? Padahal prajuritnya sedikit, tentara bergajah luar biasa. Abraha pemimpin luar biasa. Nah, siapa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bala tentara adalah burung api. Lihat ketika Rasulullah SAW mau dibunuh, kan simbol Islam sesungguhnya, mau dibunuh Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad hijrah, sehingga tempat tidurnya digantikan oleh Ali. Nah, begitu ibu-ibu rahmat Rasulullah, tidak akan pernah. Kenapa? Allah yang menggenggam langit dan bumi ini, Allah yang menjaga Islam itu. Oh, bagaimana dengan umatnya? Tidak akan pernah luntur kekuasaan Allah, tidak akan pernah pudar kehebatan Allah. Ibu-ibu tak sholat, ustaz tak sholat, semuanya tak sholat, itu tidak akan pernah pudar kekuasaan Allah, tetap berdiri tegak. Nah, ibu rahmati Allah, maka dari itu ibu ini al-huriyah al-diniyah. Bahkan di Indonesia sendiri bebas memeluk agama apapun. Tapi jangan ibu-ibu rahmati Allah, kita yang sudah muslim beruntung, kita jangan pula pindah. Pastinya ada iming-iming jabatan, diiming-iming Indomie. Ada suatu tempat ini luar biasa ini, dengan hanya satu karton Indomie itu berubah dia. Ibu ya, ibu berkata, maka kita kuatkan. Apa yang kita kuatkan? Akidah kita. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ibu masuk harus kuat. Karena sekarang luar biasa, tantangan ini luar biasa. Nah, ibu berkata Allah SWT, ini yang pertama, al-huriyah al-diniyah, itu kebebasan dalam beragama. Yang kedua, apa ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-insaniyah, kemanusiaan. Berarti apa? Kita berdampingan hidup kita dengan manusia-manusia lain. Bahkan manusia diciptakan oleh Allah adalah sebagai khalifah fil ardh, pemimpin di bumi ini. Memang malaikat itu protes itu. Kenapa ciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sementara dia berselisih paham, bertumpah darah? Betul tak? Gara-gara minyak 1 liter, dia berdesak-desakan bisa mati. Gara-gara menerima zakat dari orang-orang yang mampu, kaya, itu berdesak-desakan bisa mati. Sehingga apa terjadi perselisihan? Gara-gara hanya satu masalah
khilafiyah saja, dia tidak mau saling sapa. Itu berdasar. Nabi berkata Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini untuk senantiasa menjaga nilai kemanusiaan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah hanya sebagai nabi saja? Tidak. Nabi Muhammad juga sebagai seorang pemimpin. Di Madinah sebagai seorang pemimpin luar biasa. Ada di sana ketika di Madinatul Munawwarah itu ada yang beragama Islam, ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Yahudi, Majusi, ada pada waktu. Nah, diteladankan oleh Rasulullah bagaimana ketika ada seorang wanita Yahudi pengemis dia buta, Rasul menunjukkan kasih sayangnya. Pernah dengar ceritanya kan? Bagaimana Rasul menunjukkan kasih sayangnya seorang insan, seorang manusia. Al-insaniyah ini birahmatillah, kemanusiaan. Bagaimana? Yaitu ketika Rasulullah pada waktu setiap paginya Rasul itu menyuapkan, memberikan bubur seorang buta Yahudi tersebut. Disuapnya setiap pagi, disuapkan. Bahkan wanita yang pengemis ini, yang buta ini, yang Yahudi ini, orang tua ini, dia setiap harinya mencaci, memaki Nabi Muhammad. Beda agama. Caci Nabi Muhammad gitu, macam-macam. Nah, ini biar kata Rasulullah dicontohkan oleh Rasul. Rasul tak marah, bahkan mendampingan. Kan ibu-ibu tinggal bukan ibu saja, yang muslim saja. Nah, ini biar kata Rasulullah. Maka manusia-manusia yang menyatakan Islam itu radikal salah besar. Apa? Teladan kita Rasulullah SAW mencontohkan kebaikan-kebaikan, mengajarkan kebaikan-kebaikan, bukan mengajarkan yang tidak baik. Pernah ibu melihat suatu hadis, suatu Al-Quran membunuh orang tanpa sebab? Jangankan itu membunuh, iri saja sama orang tidak boleh. Ini Bu. Maka tidak ini bibir Rasulullah dalam hal ini untuk senantiasa berbuat kebaikan. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah di bibir Rasulullah sebagai kemanusiaan? Rasul bersabda, para penyayang akan disayangi oleh Allah. Jadi orang-orang yang suka sayang akan disayangi oleh Allah. Siapa yang disayang? Manusia-manusia. Termasuk manusia-manusia yang bukan seakidah dengan kita, itu harus sayang. Termasuk, mohon maaf ibu, ketika ada gempa bumi ke musibah lah, pernah ada ibu bertanya, untuk siapa? Untuk orang muslim atau untuk orang non-muslim? Pernah ibu bertanya? Tidak ada. Bahkan kita memberikan sumbangan misalnya, kita berikan sumbangan. Surah untuk siapa saja yang di sana kan? Kayak Cianjur. Cianjur bukan orang muslim saja di sana. Ada Budanya, ada Konghucunya, ada Nasraninya, semuanya ada. Ada yang berbuat maksiatnya, ada yang tidak berbuat maksiatnya, ada yang LGBT-nya, semua ada di sana. Ada yang murtadnya, ada semua di sana. Tapi kita tetap sebagai manusia tetap memberikan bantuan. Bahkan di Lazismu ibu pernah sampaikan, itu pandeng terbaik di Indonesia, pengumpul dana terbaik di Indonesia, Lazismu, lembaga amil zakat Muhammadiyah. Bersyukur gitu. Bahkan kami di Lazismu memberikan arahan kepada SD, IT, atau RIK, terkumpul dana sebesar 6.339. Awalnya buat SD memang. Nanti diserahkan melalui wilayah Mosambik.
Target berapa? 10 miliar. Bayangkan Bibi rahmatullah. Ini demi kemanusiaan. Tidak ada hitung-hitungan. Ini yang diajarkan oleh Islam. Ini nyatakan para penyayang-penyayang akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Sayangilah yang ada di bumi, dan Allah akan mendatangkan sayang itu dari langit. Langit itu siapa? Malaikat. Bukan malaikat saja, Ibu rahmatullah. Ada hewan-hewan yang berada di langit yang terbang. Itu dia akan menyayangi kita. Ibu rahmatullah, katakan Rasul, sayangilah penduduk bumi, maka kalian akan disayang oleh siapa yang ada di langit. Itu siapa yang ada di langit? Para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Allah akan meliputi sekalian Allah ini. Kali itu berkata dan bagaimana al-insaniyah ini bermuamalah. Boleh ibu-ibu manggale kan? Ibu-ibu manggale atau ibu tukang sablon. Yang Balanjo itu orang Minang, orang Batak, orang Melayu, orang Jawa. Ada tak ibu bilang? Selain orang Minang tak boleh belanja sini. Ada itu bu? Tak ada kan? Ini dibenarkan bermuamalah. Kenapa Allah ciptakan bumi ini untuk manusia, untuk makhluknya? Jadi tidak ada kata-kata yang demikian di Bibi rahmatullah kita mendiskriminasi orang-orang yang minoritas. Tidak ada. Dalam Islam tidak ada ajaran itu. Kita di sebaliknya. Nah, Bibi rahmatullah bermuamalah. Bermuamalah ini ibu menggale, termasuk berpolitik. Silakan. Tapi kalau ada anjuran apa anjuran, ya pilih kita sama kita. Habib rahmatullah, baik itu berpolitik dan sebagainya, itu dibenarkan di dalam Islam. Habib, maka toleransi di dalam Islam itu luar biasa. Dan yang ketiga, Habib rahmatullah subhanahu wa ta'ala, al-wasatiyah. Al-wasatiyah itu moderat, tengah-tengah. Tengah-tengah ini maksudnya ibu, maksudnya ibu tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Kalau yang condong ke kanan itu ibaratnya orang Nasrani. Nasrani itu apa maksudnya? Menyatakan bahwasanya mereka lebih condong, bahkan rahib-rahib itu dia katakan ya itu yang mendengar katanya. Dan kemudian Nabi Isa pun bisa nyatakan Tuhan. Itu. Dan condong ke kiri, bahkan itu berkekurangan dia. Para nabi pun dibunuh. Ini umat Yahudi dulunya. Dibunuh. Dan kemudian kitab-kitab ditukarnya. Kitab-kitab Allah. Ini para Yahudi. Dan Islam berdiri di tengah-tengah itu. Maka Islam itu moderat. Dia berpikirannya lebih jauh untuk kesinambungan. Tadi Muhammadiyah luar biasa Bibi rahmatullah. Agar kita kokoh, yang kita utamakan adalah akidah kita. Maka di dalam Muhammadiyah itu tidak ada dia usul-usul kemusyrikan. Tidak ada. Nah, Bibi rahmatullah tidak berlebih-lebihan seperti orang-orang Nasrani dan tidak juga berkekurangan seperti orang Yahudi. Maka dari itu Bibi rahmatullah, dan termasuk hari ini toleransi dalam Islam itu Bibi rahmatullah, kita biarkan mereka toleran. Oh, mereka mau melaksanakan Natalan silakan. Jangan pula ibu-ibu marah, tidak boleh. Kecuali ibu-ibu dibawanya, yuk kita ke gereja, yuk. Ada itu bu? Kan ada kan? Ada. Dan Bibi rahmatullah, toleransi itu dibenarkan ketika itu kita bermuamalah segala macam, tapi tidak dibenarkan toleransi akidah. Mana toleransi akidah?
itu kita ikut pula. Pai pula ke gereja masuk ke dalam, pai pula ke vihara masuk ke dalam. Orang bernyanyi, orang membek dupa gitu, pakai dupa, orang tak boleh. Cincang, tak boleh. Pernah itu bu, masuk pula. Bukan kaya, walaupun itu saudara kandung kita sendiri. Ada ibu tu bu, dia tetangga orang sebelah. Ibu mulai selamat Natal ya. Ada yang berpendapat katanya itu dibenarkan, silakan itu menurut mereka. Tapi secara umum ibu adalah secara Islam bahwasanya ada fatwa ini itu mengharamkan ketika kita menyatakan selamat Natal kepada mereka. Itulah rahasia kita tidak boleh. Ibu biar kepada Allah SWT ini perlu kita pilah-pilah. Payo ibu barayo. Ibu biar kepada Allah SWT. Walaupun itu saudara kandung, termasuk di keluarga saya sendiri, ibu yang keluarga orang rumah, itu sebagian keluarga suaminya, keluarga ayah orang rumah itu sebagian Katolik, sebagian Islam. Semenjak dia dapat paham kaji ini, dia tidak mau lagi. Biasa bahkan orang rumah saya itu sekolah mingguan dia dulu di Jogja. Terus sekolah minggu, ini Muslim. Jadi mertua saya itu ada yang laki-laki, itu separuh Katolik, separuh Islam. Saya sampaikan, kalau sudah tahu tidak dibolehkan, tidak dibenarkan untuk hal yang demikian. Tidak ada lagi, biasanya dia WA dulu, selamat datang Pak. Habib yang berkata maka dalam hal ini ibu boleh kita toleransi dalam Islam luar biasa. Diajarkan, bahkan diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Masalah muamalah silakan, berdagang ibu silakan, tapi dengan syarat toleransi akidah tidak dibenarkan. Guru semaya saya itu kan orang Kristen balik kelas. Tak apa loh masuklah. Ini khusus untuk orang Muslim. Kalau baralik baru pergi. Itu baralik kan tak apa tuh. Silakan ibu baralik. Ibu pernah ibu baralik ibu? Diundang ibu diundang ibu. Pernah bu? Sebenarnya mereka paham juga. Nah kalau kami bisa mengucapkan, katakan lakum dinukum, nah itu dikecil. Agamamu bagimu, agama kami bagi kami. Nah ada yang sulit di bibir pada Tuhan. Maka dari bibir pada Tuhan. Di penghujung tahun ini sambil kita bertoleransi, biarkan mereka. Kok ada yang begitu itu seorang orang itu salah jalan. Ada ibu kan mendengarkan di rumah dan ditangkap oleh kawan saya di pasar. Kali itu berkata sunnah, hindari hal demikian. InsyaAllah Allah bantu kita. Dengan apa? Berdampingan, hidup kita tentram. Bahkan dinyatakan oleh Sunnah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Tetangga itu yang mana? 40 ke depan rumahnya, 40 ke belakang rumahnya, 40 ke samping kanan rumahnya, 40 samping kiri rumahnya, itu adalah tetangga kita. Apakah tetangga itu semuanya Muslim? Tidak. Baik dia Muslim ataupun tidak,
Muslim. Wajib kita untuk berbuat baik pada mereka. Ya Bu, bagaimana kalau mereka memberi? Tentu kita lihat pula ibu, tidak pula satunya. Dia biasanya beko gulai itu kan mau makan. Kan enggak, mereka pun paham juga. Nah, dalam hal ini bimbingan madrasah ini ajaran Islam. Bertetangga pun diajarkan. Kadang lawaknya, lawak itu maksudnya lucu. Dengan muslim itu bermusuhan. Nah, itu lucu tuh. Ada yang non muslim itu berlaku-laku terbaik. Kalau bisa apa? Semuanya kita berlaku-laku bebas dia. Nah, ini biar kita laksanakan. Maka terhadap saudara kita yang di luar kita merayakan hari raya mereka, dan juga kita harus memberikan kepada mereka. Silakan. Tidak masalah. Oh, ini tidak boleh. Itu semua sudah. Maka itu biar kita berikan kepada. Maka al-huriyah, al-diniyah, al-insaniyah, al-wasatiyah. Islam itu berada di tengah-tengah. Jadi mohon maaf ibu, kalau ada yang menyatakan Islam itu radikal, itu salah besar. Islam itu jelek, salah besar. Apa? Aturan Islam itu sebaik-baik yang membuatnya. Siapa? Allah Subhanahu Ta'ala. Mana kita bisa lihat? Al-Quranul Karim dan As-Sunnahnya. Ibu berkata Allah Subhanahu. Maka dalam hal ini dapat saya sampaikan ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa memahami dalam hal ini. Ustaz bantu anak kami yang murtad itu pandai-pandai lah itu. Ada yang murtad itu bukan ibu? Tak ada kan? Karena itu ibu berkata dalam hal ini kita jaga. Apa yang harus kita kuatkan pada saat ini adalah akidah kita. Di samping akidah, ibadah kita. Samping ibadah, akhlak kita. Samping akhlak, baru bermuamalah. Jadi kalau kita belum bisa untuk hal yang demikian, bimbingan benar, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu, kalau ada dapat paham-paham demikian, sungguhnya bilang aja la ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam agama Islam itu. Ada nak ibu ketika dah solat ibu dilacui di apa? Kecuali ibu memberi arahan kepada anak-anak itu silakan. Memang semuanya ibu tergantung kepada yang memimpin. Mudah-mudahan kepada dunia ibu yang Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan daya upaya pemimpin kita, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan-kebaikan, Allah berikan kelancaran-kelancaran dalam mereka memimpin. Dan kita sebagai warga itu harus menjaga hal yang demikian. Nah, apa ibu biar Allah sudah ada perangkat-perangkatnya. Kita jangan sampai main hakim sendiri di dalam kehidupan ini. Ada RT-nya, ada lurahnya, ya kan Bu? Maka yang kita hindari adalah ketika mereka merusak agama kita, ketika mereka melecehkan agama kita, barulah kita bisa berbuat apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan insyaAllah dirahmati Rasulullah dengan memperjuangkan agama Allah, itu insyaAllah boleh dikatakan dalam berjuang di jalan Allah, itu insyaAllah syahid. Maka ibu dirahmati Rasulullah, jangan takut. Jadi jihad itu bukan berperang saja ibu. Ibu-ibu sungguh-sungguh untuk beragama. Ibu sungguh-sungguh untuk mentaati Allah, bersungguh-sungguh untuk berbuat kebaikan. Itu berjuang di jalan Allah, itu termasuk jihad. Jihad itu sungguh-sungguh. Ujungnya mana nanti? Syahid. Seperti ibu sungguh-sungguh menjaga anak. Nah, orang hamil misalkan sungguh-sungguh dia. Ada yang hamil suka Bu? Alah kadar luar sah satu aja. Ada yang hamil tak ada kan? Sungguh-sungguh ibu dalam hamil, insyaAllah Allah berikan kebaikan-kebaikan.
Nah, itu biar penjelasan yang dapat sampaikan ibu. Yang penting apa prinsip Islam itu? Toleransi dalam Islam itu al-huriyah, kebebasan, al-diniyah, dan kemudian apa? Al-insaniyah, itu kemanusiaan, itu kita bercampur baur semuanya. Termasuk dalam bermuamalah, berpolitik segala macam hamkanas, dan kemudian al-wasatiyah, yaitu moderat. Kita tidak condong kepada yang radikal, dan tidak. Yang penting kita berada di tengah. Nah, artinya apa? Memang itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ibu dan Rasulullah, mudah-mudahan ibu di penghujung tahun ini kita diberikan keberkahan oleh Allah, dan di penghujung tahun ini kita senantiasa bermuhasabah. Apa muhasabahnya ibu? Lah tahun 2023 lebih soalnya. Umur lah bertambah, cucu lah banyak, beban lah bertambah, gigi lah, bergugur, pipi lah, kan dua, mata lah, buah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan Allah, berilah keberkahan umur dipanjangkan oleh Allah ibu-ibu, dipanjangkan oleh Allah. Lebaran ibu, kalau ada 63, kalau ada 63 lelaki itu. Kalau lelaki dapat bonus. Yang 61. Bon 65 tu. Dapat bonus 2 tahun. Ibu biar kita mudah-mudahan akan berkahan dengan bertambahnya umur. Apa kata Rasulullah, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka itulah orang-orang yang beruntung. Ibu mau beruntung atau merugi? Dan barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, itulah orang yang merugi. Kalau orang menggali itu pulang modal, ini rugi itu. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itulah orang-orang yang celaka. Dulu ibu elok pakai jilbab, rajin ke masjid, patuh ke suami. Hati bodoh ibu dompet, ibu dolah segala-galanya ibu. Itu baru, itulah berubah dan elok. Kalau berubah dan elok itu berarti ibu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu. Kita tidak hiraukan manusia. Artinya apa? Kita harus melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ibu tu soal lima, biar aja. Sok kayu, jadi Allah kan kita ni kaya, bu ya. Kita kaya bu ya. Kita tak miskin, kita kaya. Cuma piti itu lain cerita. Rezeki masing-masing. Ibu biar kita solat, maka untuk ujung tahun ini dapat sampaikan ibu-ibu. Semoga di tahun 2023 ibu-ibu semua sehat-sehat. Amin ya Allah. Amin. Kok sampai dulu ya bu? Ya. 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 Ini deh ya. Berjuang itu jadi. Kalau nyemagih terima kasih, ambil aja. Kecuali yang dia itu dan yo itu tidak boleh terima dulu. Tahu dari yo? Tak usah, biasa. Kan dia kecuali di bawahnya, mohon maaf ibu, kan ada sebagian agama itu ini dijadikan sebagai sesajen, itu tidak boleh. Tapi kalau dia seperti parcel, itu silakan. Salah artinya itu muamalah. Tapi kalau itu ini kami kau ucapkan itu dosa. Terima kasih, itu selesai. Kok kamu nak ini? Kecil itu langsung dia tukuk. Itu juga. Semuanya ibu-ibu yang macam awak kan masuk bareng. Kade Cino. Ini rayunya dia gini, biasa. Jadi dia minum kalian. Termasuk hari raya waktu dia gini. Pak Saman itu ada lebaran Pak Saman ya. Nah, terima kasih.
Ya, selesai. Tidak dibenarkan ibu-ibu kita ikut di dalamnya, include. Akan ada di video-video kan ada berselawat di dalam gereja, tidak dibenarkan ibu-ibu. Itu tidak boleh. Nah, itulah. Nah, maka itu biar kita senang. Dalam hal ini kita ku ampusakum wa ahlikum. Pelihara diri kita, ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Pelihara diri keluarga kita, diri kita, keluarga kita. Artinya ibu bawa aja. Ini tidak akan pernah selesai ibu. Kenapa? Ini memang ikhtilaf berbedaan. Nah, ibu berhati soal yang dapat sampaikan ibu. Mudah-mudahan kita dapat berkah. Dan di tahun 2023 kita menjadi orang-orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mata suami ibu-ibu yang terbaik juga. Oleh yang masih ada suami, biar tidak ada suami di mata anak-anaknya. Nah, mungkin biar masalah yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Semoga Allah juga memberikan kebaikan untuk wabil khusus untuk Kota Dumai, terhindar dari musibah. Karena ibu musibah itu bergilir nanti ke Cianjur, Cimahi, sampai pula nanti ke Sumatera bagian utara, Sumatera bagian timur, Sumatera bagian tengah, sampai ke Dumai. Bisa berputar dari Aceh kan sampai ke Kalimantan, itu jalan jalan. Namun bagaimana kita kasih kaki bersama, kan kaji dulu lah sampai. Lalu kita diberi Allah SWT. Mudah-mudahan semuanya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya bisa menyikapi dan menjalankan dalam kehidupan ini. Dan semuanya kita harus berserah diri kepada Allah. Sesungguhnya Allah lah yang mengatur langit dan bumi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.